Bilakah munculnya amalan melafazkan usolli? Siapa yang memulakannya? Dia yang mula sebenarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada seorang tokoh nama dia Abu Abdullah Az-Zubairi, yang dia tersilap faham maksud Imam Syafi'i. Ini disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ketika mana Imam Syafi'i sebut innaha laysat kas-siyam la yadkhuluha illa bil lafzi. Yang mana salat ni bukan macam puasa. Bab salat ni kita tak masuk dalam salat melainkan dengan lafaz. Jadi dia faham lafaz tu lafaz niat. Sedangkan Imam Syafi'i maksudkan lafaz tu lafaz takbir. Takbiratul ihram tu. Sepertinya Ustadz tersebut salah mengutip dalam kitab Al-Majmu' atau salah dalam memahami redaksi di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi beliau menyatakan bahwa asal usul melafalkan niat itu dari Imam Abi Abdillah Az-Zubairi. Padahal ketika kita cek, ketika kita lihat di dalam kitab Al-Majmu'-nya, ternyata tidak ada pembahasan, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa melafalkan niat itu merupakan gagasan dari Imam Abi Abdillah Az-Zubairi. Yang ada di dalam kitab Al-Majmu' itu menjelaskan tentang perselisihan pendapat mengenai melafalkan niat antara sunnah dan wajib. Itu yang ada di dalam kitab Al-Majmu'. Coba sekarang kita buktikan, dan ini saya temukan dalam kitab Al-Majmu' pada jilid 3, Sohifah 277. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatalaffad bilisanihi ajza'ahu 'alal madhhabi wa bihi qata'al jumhur. Jika musolli niat dengan hatinya dan tidak melafalkan dengan lisannya, maka sudah cukup. Jadi melafalkan niat dengan lisan itu tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika niat dengan hati saja tanpa melafalkan dengan lisan itu sudah sah salatnya. Alal madhabi. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i, dan ini juga yang ditegaskan oleh jumhur, oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Wa fihi al-wajhu alladzi dzakarahul musannifu wa dzakarahu ghairuhu. Namun ada satu pendapat yang disebutkan oleh musannif dan juga disebutkan oleh selain musannif. Wa qala sahibul hawi berkata, huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Satu pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Beliau mengatakan annahu la yujzi'uhu. Jadi kalau niat dengan hati saja tanpa melafalkan dengan lisan itu tidak cukup. Ini adalah pendapat Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuzil lisan. Jadi ketika orang itu melakukan sholat, maka tidak cukup hanya dengan niat menggunakan hati saja, tapi juga harus melafalkan niat. Ini adalah pendapat Imam Abi Abdillah Az-Zubairi. Dan di sini tidak ada redaksi, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa asal usul melafalkan niat itu dari Abu Abdillah Az-Zubairi, itu tidak ada, teman-teman. Jadi mohon ini dikoreksi kembali. Saya kembalikan kepada Ustadz yang menyampaikan tadi bahwa beliau ketika mengatakan bahwa asal usul melafalkan niat dari Imam Abi Abdillah Az-Zubairi, itu mohon dikoreksi dan mohon ditarik kembali. Lalu tadi beliau sempat mengatakan begini. Beliau mengatakan innaha laisat kasiyam la yadkhuluha illa bil lafzi. Nah, ini juga tidak ada di dalam kitab Al-Majmu'. Yang ada begini. Jadi Imam Abi Abdillah Az-Zubairi, kenapa beliau memiliki pendapat bahwa melafalkan niat itu hukumnya adalah wajib? Alasannya li'anna Syafi'i rahimahullahu qala fil haji idza nawa hajjan aw umratan ajza'ah wa illam yatalaffad. Karena Imam Asy-Syafi'i beliau berkata di dalam bab haji, ketika orang yang melakukan haji ataupun umroh, dia niat haji ataupun umroh itu sudah cukup, meskipun tidak dilafalkan dengan lisannya. Walaisah kasolati, dan haji itu tidak seperti solat. La tasihu illa binutki, di mana solat itu tidak sah kecuali dengan melafalkan.
Jadi alasan Imam Az-Zubairi, Imam Abi Abdillah Az-Zubairi yang menyatakan melafalkan niat hukumnya adalah wajib, beliau ingin membedakan antara haji ataupun umroh dengan sholat. Jadi kalau haji ataupun umroh melafalkan ketika niat dengan hati tanpa melafalkan dengan lisan itu sudah cukup. Kemudian kalau sholat itu harus melafalkan dengan lisannya. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Abi Abdillah Az-Zubairi ini kemudian ditanggapi oleh ashab Syafi'i yang lain. Qala ashabuna ghalatu hadzal qail. Yang menyatakan ini adalah keliru. Walaysa muradu Syafi'i bin nutqi fi sholati hada bal muraduhu at-takbir. Jadi yang dimaksud dengan an-nutqu melafalkan itu bukan melafalkan niat akan tetapi melafalkan takbir. Jadi itu teman-teman ya. Jadi beliau itu banyak salahnya ketika mengutip kitab Al-Majmu'. Kemudian yang melafalkan niat pertama kali itu bukan Imam Az-Zubairi. Imam Abi Abdillah Az-Zubairi itu hanya berpendapat melafalkan niat hukumnya adalah wajib, dan pendapat ini menyalahi pendapat mayoritas madhab Syafi'i yang menyatakan melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut. Apakah Imam Asy-Syafi'i melafalkan niat? Ini jelas disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Libnil Mukri pada Sohifah 70. Disebutkan, Akhbarona Ibnu Khuzaimatah, haddatsana Ar-Rabi' qala. Imam Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, beliau berkata, kana Syafi'i idza arada ayyadkhula fi sholati. Imam Asy-Syafi'i ketika akan melakukan sholat, beliau mengucapkan kalimat ataupun mengucapkan niat, melafalkan niat. Bismillahi muwajjihan di baitillah muaddiyan di fardillahi azza wajal, kemudian Allahu Akbar. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu melafalkan niat teman-teman. Jadi sudah jelas bahwa bukan dari Imam Abi Abdillah Az-Zubairi, tapi Imam Asy-Syafi'i itu juga melafalkan niat. Dan yang melafalkan niat pertama kali itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks haji dan umroh. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i mengkiaskan melafalkan niat dalam sholat, wudhu ataupun yang lain ini dengan melafalkan niatnya baginda Nabi dalam haji ataupun umroh. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.